siang, Sir. Nama saya Beatrix Avanda Damanik, nomor urut 4 dari kelas 11 IPS 1, akan mempresentasikan hasil kerja saya yaitu tentang peluang dan inspirasi usaha. Yang pertama yaitu A. Peluang dan inspirasi usaha. Peluang dalam bahasa Inggris adalah opportunity, yang berarti kesempatan yang muncul dari sebuah kejadian atau momen. Jadi, peluang berasal dari kesempatan yang muncul dan menjadi ilham atau ide bagi seseorang. Inspirasi merupakan sumber dari peluang. Ketika seseorang memperoleh inspirasi, berarti dia membuka sebuah peluang untuk sesuatu hal yang baru. Inspirasi itu muncul ketika terjadi konektivitas atau pertemuan atau titik temu antara pengetahuan, memori, dan latar belakang pendidikan atau pengalaman yang dimiliki oleh seseorang dengan cara pandangnya dalam menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Adapun faktor-faktor yang memunculkan inspirasi adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri seseorang sebagai subjek, antara lain yaitu yang pertama, pengetahuan yang dimiliki. Kedua, pengalaman dari individu itu sendiri. Ketiga, pengalaman saat ia melihat orang lain menyelesaikan masalahnya. Dan keempat, intuisi yang merupakan pemikiran yang muncul dari individu itu sendiri. Kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal adalah hal-hal yang dihadapi seseorang dan merupakan objek untuk mendapatkan sebuah inspirasi bisnis, antara lain yang pertama, masalah yang dihadapi dan belum terpecahkan. Yang kedua, kesulitan yang dihadapi sehari-harinya. Ketiga, kebutuhan yang belum terpenuhi, baik untuk dirinya maupun orang lain. Dan yang keempat, yaitu pemikiran yang besar untuk menciptakan sesuatu yang baru. Selanjutnya, faktor internal berfungsi sebagai subjek dan menjadi alat untuk menciptakan sebuah inspirasi atas objek yang dihadapinya dengan kemampuan kreativitasnya. Kemampuan kreativitas yang digunakan diantaranya berasal dari teori ketidaksempurnaan, jebakan logika, pemikiran yang berbeda dengan kebanyakan logika, pemikiran yang berbeda dengan kebanyakan orang, pemikiran yang detail, serta pergantian kata tetapi dengan kata dan. Bila ditampilkan dalam sebuah diagram, maka muncullah ide untuk sebuah inspirasi adalah sebagai berikut ini. Berikutnya, munculnya sebuah inspirasi merupakan proses filterisasi atau pemilihan dari berbagai banyak ide dan gagasan yang berujung pada sebuah kristalisasi ide. Bila ide dan gagasan tersebut memiliki nilai jual tinggi, maka akan menghasilkan sebuah inspirasi yang akan berubah menjadi peluang. Biasanya ide ini memiliki ciri antara lain. Yang pertama yaitu mampu memenuhi kebutuhan dari konsumen atau pasar. Kedua, memiliki keunggulan bersaing atau competitive advantage dalam sebuah kompetisi atau punya daya saing. Ketiga, tidak bersifat sementara atau adanya aspek waktu yang lama. Keempat, ada nilai uang atau bias dinilai dengan uang. Dan yang kelima, memenuhi aspek kreativitas dan inovasi yang bersifat solusi atau penyelesaian masalah dan kesulitan yang selama ini belum ada orang yang mampu menyelesaikannya. Peluang yang berasal dari sebuah ide usaha yang diperoleh dari sebuah inspirasi harus merupakan peluang yang potensial, sehingga dapat dikategorikan sebagai peluang usaha yang baik. Ciri-ciri usaha yang potensial. Yang pertama yaitu usaha itu memiliki nilai jual yang tinggi. Kedua, usaha bukan hanya ambisi pribadi semata, tetapi sifatnya nyata. Ketiga, usaha itu mempunyai waktu bertahan yang lama di pasar. Keempat, tidak akan menghabiskan modal atau uang karena terlalu besar investasinya. Kelima, tidak bersifat momentum atau bersifat musiman atau seasonal. Dan yang terakhir, keenam, bisa ditingkatkan skalanya menjadi skala industri.
Berikutnya, ciri-ciri peluang usaha yang baik adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu 1. Peluang itu orisinal dan tidak meniru. Usaha yang sukses itu tidak meniru usaha orang lain. Usaha yang meniru orang lain hasilnya belum tentu sama dengan orang yang ditiru, karena kondisinya dan situasi yang telah terjadi dan yang akan terjadi belum tentu sama. Kedua, peluang itu harus dapat mengantisipasi perubahan persaingan dan kebutuhan pasar di masa mendatang. Dalam artinya, peluang itu bias terus ditingkatkan nilai jualnya serta bias terus diinovasi. Ketiga, benar-benar sesuai dengan keinginan agar peluang bias bertahan lama. Keempat, tingkat visibilitas atau kelayakan usaha. Benar-benar teruji, untuk itu dilakukan riset dan trial atau uji coba dalam pasar. Kelima, bersifat ide yang kreatif dan inovatif, bukan tiruan dari ide orang lain. Keenam, ada keyakinan bisa mewujudkannya dan sukses untuk menjalankannya. Dan yang terakhir, ada rasa senang menjalankannya dan benar-benar suka dengan bisnis tersebut. Yang kedua yaitu sumber peluang usaha dan cara mengembangkannya. Yang pertama, peluang dari diri sendiri. Peluang yang paling potensial dan sangat besar rasio kesuksesannya adalah peluang yang bersumber dari dalam diri sendiri. Alasannya yaitu usaha membutuhkan proses yang panjang dan bahkan bisa seumur hidup. Kedua, usaha membutuhkan konsistensi dan komitmen yang tinggi sehingga kunci kesuksesannya adalah Anda mencintai pekerjaan atau usaha tersebut. Ketiga, yaitu kesuksesan usaha adalah akumulasi dari kesuksesan, menaklukkan kegagalan demi kegagalan hingga semuanya bisa terwujud. Untuk itu, bila Anda mampu mengerjakan, terampil, Anda akan cepat sukses. Usaha itu penting bersumber dari apa yang Anda punyai, bukan yang orang lain dimiliki atau fotokopi. Salah satu peluang yang berasal dari diri Anda adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu hobi. Hobi bisa menjadi awal dari kesuksesan seorang dalam berwirausaha. Bahkan usahanya bisa berkembang dan tumbuh pesat. Contohnya, yang pertama, Bill Gates yang hobi mengotak-atik komputer. Beranggapan bahwa mesin mainframe yang diciptakan oleh IBM terlalu besar. Kemudian dia berpikir dan memperoleh inspirasi. Banyak orang kesulitan untuk menggunakan mesin komputer yang besar. Sebagai besar orang ingin komputer yang praktis, kecil, bisa diletakkan di atas meja dan canggih. Ketidaksempurnaan sistem operasi yang ada dalam komputer telah menginspirasinya untuk menciptakan DOS atau Disk Operating System yang kemudian berkembang menjadi Windows. Berikut keahlian. Keahlian yang Anda miliki dapat menjadi modal untuk mengembangkan usaha yang sesuai dengan bidang keahlian Anda. Contohnya nih, pendiri dan pencipta mesin mencari atau search engine Google, yaitu Larry Page dan Sergey Brin yang ahli dalam matematika dari Stanford University, menemukan peluang usaha dari masalah dan kesulitan yang mereka hadapi. Yang ketiga yaitu pengetahuan dan latar belakang pendidikan. Pengetahuan dan latar belakang pendidikan merupakan salah satu hal yang paling potensial untuk menemukan peluang emas karena Anda sudah mengetahui, mempelajari dan memahami bidang yang Anda tekuni. Contoh kecilnya yaitu seseorang lulusan tata boga menemukan peluang usaha dengan cara berkreasi membuat makanan dan minuman yang belum pernah ada atau teori ketidaksempurnaan dan berpikir berbeda untuk ditawarkan dicoba oleh teman-temannya hingga ia tahu jenis makanan dan minuman yang disenangi oleh banyak orang. Yang kedua yaitu peluang dari lingkungan. Banyak peluang dan inspirasi yang timbul dari lingkungan, antara lainnya sebagai berikut, yaitu usaha atau bisnis orang tua, kedua lingkungan rumah yaitu tetangga, teman sekolah dan teman main, ketiga kebiasaan Anda ketika berangkat dan pulang sekolah, baik itu dalam perjalanan atau di lingkungan sekolah dan teman sekolah, keempat saat Anda berkunjung ke berbagai tempat, ketiga yaitu peluang dari perubahan yang terjadi.
Peluang terbesar yang sering muncul menjadi sebuah bisnis adalah peluang yang berasal dari perubahan di lingkungan, yaitu sebagai berikut. A. Perubahan global. B. Perubahan lingkungan. C. Perubahan peraturan pemerintah akan menimbulkan ancaman bagi industri yang terkena dampaknya, namun justru menimbulkan peluang bagi yang mampu membaca situasi dan mendapatkan manfaatnya. D. Perubahan musim. E. Perubahan tingkat kebutuhan tentang kesehatan, gaya hidup, dan pola makan masyarakat pada umumnya. F. Perubahan tingkat tekanan pekerjaan yang semakin tinggi atau berat, sehingga kebutuhan akan hiburan semakin tinggi. G. Perubahan gaya hidup. H. Perubahan teknologi informasi dan komunikasi. I. Perubahan jumlah laju pertumbuhan kendaraan. Keempat yaitu peluang dari konsumen. Suara-suara konsumen yang dapat menciptakan peluang baru diantaranya A. Keluhan-keluhan konsumen. B. Saran-saran dari konsumen. C. Permintaan khusus konsumen dan calon konsumen. D. Angan-angan yang diimpikan konsumen tentang produk atau jasa tertentu. E. Harapan dari konsumen terhadap produk atau jasa Anda. Kelima, peluang dari gagasan orang lain. Gagasan dari orang lain yang bersifat orisinal akan memunculkan sebuah peluang usaha yang baru pula. Contohnya nih, teman Anda mempunyai ide agar sampah di sekolah dipisahkan menjadi sampah organik dan non-organik. Ide ini dapat dijadikan peluang bagi Anda untuk mendaur ulang sampah organik tersebut menjadi sesuatu yang berguna. Berikut yang terakhir yaitu peluang dari informasi yang diperoleh. Peluang yang dapat muncul dari informasi yang diperoleh antara lain A. Anda memperoleh informasi tentang produk baru yang sedang tren dan mengetahui cara membelinya. Sementara di kota lain belum ada produk tersebut tetapi iklannya sudah diketahui oleh masyarakat di sana. Ini berarti sebuah peluang karena kemampuan konektivitas, yaitu menghubungkan antara pasar yang masih kosong dengan kebutuhan produk yang sedang tren. B. Informasi tentang kebutuhan produk yang harganya lebih mahal di tempat lain untuk produk yang sama. Ini juga sebuah peluang karena adanya selisih harga. C. Informasi tentang kebutuhan produk tertentu dan Anda tahu di mana bisa memperoleh produk tersebut. Sekian dan terima kasih.